Kembali di Annya Sore, pemirsa, ratusan warga di Surabaya, Jawa Timur mengantri untuk menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Namun banyak warga tidak menjaga jarak dan menimbulkan kerumunan. Ratusan warga Kecamatan Tambak Sari, Surabaya, Jawa Timur mendatangi lapangan Pacar Keling Tambak Sari pagi tadi. Warga mengantre berjam-jam untuk menerima bantuan sosial tunai dari pemerintah. Namun sayang, antrean warga ini menimbulkan kerumunan. Sebagian warga bahkan tidak menjaga jarak dengan warga lainnya. Saya kan ada jualan juga sepi, jadi kan ini buat tambah-tambah buat beli susu anak, buat bayar listrik dan lain-lain. Begitu ya? Iya. Melayani pembayaran BST sebanyak 172.870. Dengan nominal berapa? Dengan nominal sekitar 103 miliar rupiah total. Per KPM kan 600 ribu ini untuk pembayaran bulan Mei sama Juni. Pemerintah membagikan bantuan sosial tunai atau BST kepada warga terdampak pandemi COVID-19. BST diberikan setiap bulan dengan nominal Rp300.000 per kepala keluarga. Namun untuk pembayaran BST bulan Mei dan Juni dilakukan sekaligus pada bulan ini, menjadi total Rp600.000. Dari Surabaya, Jawa Timur, Yuda Prawira, iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, di Bandar Lampung, warga menyerbu vaksinasi yang digelar oleh salah satu restoran karena salah informasi. Nyatanya, vaksinasi hanya diperuntukkan bagi karyawan restoran. Kerumunan vaksinasi COVID-19 terjadi di salah satu restoran di Jalan ZA Pagar Alam, Kedaton, Bandar Lampung. Warga ramai-ramai mendatangi lokasi karena termakan informasi hoax mengenai pelaksanaan vaksinasi COVID-19 yang terbuka untuk umum. Padahal vaksinasi yang dilaksanakan di gerai ini hanya diperuntukkan bagi karyawan restoran. Warga yang kecewa pun memprotes petugas di lokasi. Kita nggak bisa pulang, kita mau pulang, harus ada surat vaksin. Ibu dari mana, Bu? Saya dari Jakarta, udah 2 minggu di sini nggak bisa pulang. Saya sih kecewa karena kan memang sekarang kan vaksin kan memang persyaratan administrasi dan lain-lain kan membutuhkan vaksin. Jadinya kita sebagai masyarakat ya mematuhi itu. Giliran kita udah mau vaksin, kejadiannya seperti ini gitu. Pihak restoran menegaskan vaksinasi hanya untuk karyawan dan bukan untuk umum. Diduga terjadi miskomunikasi hingga beredar informasi yang salah di media sosial. Ini ada miskomunikasi sih sebenarnya. Benar ini untuk karyawan. Tim Satgas Kelurahan, Satpol PP hingga TNI turun tangan untuk berjaga dan membubarkan kerumunan secara tertib. Dari Bandar Lampung, Andreas Afandi, iNews melaporkan. Sebuah ambulans yang membawa jenazah COVID-19 dirusak warga di Jember, Jawa Timur. Warga nekat mengambil paksa jenazah untuk dimakamkan tanpa protokol kesehatan. Aksi perusakan sebuah ambulans oleh warga Desa Pace, Kecamatan Silo, Jember, Jawa Timur terekam warga dan viral di media sosial. Warga beramai-ramai merusak kaca mobil hingga pecah usai mengambil paksa jenazah yang diduga COVID-19. Petugas pemulasaraan jenazah berpakaian APD tak berdaya atas ulah warga. Keluarga bersikeras untuk memakamkan jenazah secara biasa tanpa protokol COVID-19. Keluarga makin emosi karena beredar kabar bola mata jasad hilang setelah dirawat dan meninggal di rumah sakit. Namun informasi ini terbukti tidak benar lantaran seluruh bagian tubuh jenazah masih lengkap. Ternyata pasien yang dikiranya matanya itu hilang karena mengeluarkan darah, setelah dibuka jenazahnya ternyata lengkap semua organ tubuhnya. Sehingga saya menghimbau kepada masyarakat, mari kita sabar. Memang saya juga turut. Polisi dari sektor Silo kemudian membubarkan aksi warga hingga situasi kondusif. Saat ini polisi tengah melakukan penyelidikan atas kasus perusakan ambulans ini. Dari Jember, Jawa Timur, Bambang Sugiarto, iNews melaporkan. Pemirsa, kasus kerumunan yang disebabkan selebgram Aceh masih terus bergulir. 2 anggota TNI dicopot dari jabatannya, sementara 3 anggota polisi diperiksa oleh Propam. Toko grosir Wulan Kokula di Pasar Impres Lok Sumawe, Aceh ditutup dan disegel polisi, buntut dari kasus kerumunan pekan lalu.
Pemilik toko, Koko, dan selebgram Aceh, Herlin Kanza, saat ini sudah berstatus tersangka, namun tidak ditahan karena kooperatif dan hanya dikenakan wajib lapor. Keduanya terancam hukuman penjara 1 tahun dan denda 100 juta rupiah. Pasal yang dipersangkakan yaitu pasal 93 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang kekarantinaan kesehatan, junto pasal 55 ayat 1 KUH pidana. Ya. Teman-teman sekalian, kita sebagai penyidik Reskrim Polres Lok Sumawe sampai saat ini sudah memeriksa 8 orang saksi, 9 orang saksi, teman-teman sekalian, ya 9 orang saksi. Sementara 2 anggota TNI Kodim 0103 Aceh Utara yang mengawal Herlin Kanza dicopot dari jabatannya dan disanksi penundaan kenaikan jabatan. Sedangkan 3 anggota polisi yang ikut mengawal saat ini sedang diproses Propam. Sebelumnya, kerumunan terjadi ketika selebgram asal Lok Sumawe Aceh, Herlin Kanza, datang ke toko grosir Wulan Kokula. Bak Mega Bintang, Herlin turun dari mobil mewah dengan pengawalan ketat dan berjalan di karpet merah. Disambut ratusan orang yang berkerumun. Video kunjungan selebgram ini lantas viral di media sosial. Padahal di tengah pandemi COVID-19 saat ini, seluruh lapisan masyarakat diimbau untuk tidak berkerumun dan menerapkan protokol kesehatan ketat untuk menekan penularan virus corona. Dari Lok Sumawe Aceh, Muhammad Jafar Yusuf, iNews melaporkan. Kita ke informasi lain, pemirsa. Tengah asyik berenang di pantai, seorang remaja di Balikpapan, Kalimantan Timur tewas tenggelam. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan sekitar 500 meter dari bibir pantai. Tim SAR gabungan mencari seorang remaja yang hilang akibat tenggelam saat berenang di sebuah pantai di Balikpapan, Kalimantan Timur. Dengan menggunakan perahu karet, petugas menyusuri laut hingga sejauh 1 km dari garis pantai. Setelah 4 jam pencarian, korban bernama Aditya Chandra ditemukan dalam kondisi meninggal dunia. Jasad korban ditemukan sekitar 500 meter dari lokasi korban tenggelam. Karena memang situasi kondisi cuaca juga sangat buruk, tentunya kami balik lagi terima informasi dari relawan kita yang ada di belakang Bandara Tingkat, menyampaikan bahwa ada ditemukan korban. Itu kami bersama-sama dengan Brimob, Polair, dan dari Koramil juga menuju ke LKK untuk melakukan evakuasi. Usai dievakuasi, jasad korban langsung dibawa ke rumah sakit, kemudian diserahkan ke pihak keluarga. Dari Balikpapan, Kalimantan Timur, Mukmin Aziz, iNews melaporkan. Kebakaran menghanguskan puluhan rumah warga di Komplek Mendawai, Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Meski tidak ada korban jiwa, puluhan kepala keluarga harus mengungsi karena kehilangan tempat tinggal. Puluhan rumah warga di Komplek Perumahan Mendawai, Kecamatan Jekan Raya, Palangkaraya, Kalimantan Tengah terbakar dini hari tadi. Banyaknya material yang mudah terbakar membuat api dengan cepat merembet ke rumah lain. Petugas pemadam kebakaran bersama relawan dibantu aparat kepolisian TNI yang berusaha memadamkan api sempat kesulitan karena lokasi yang sempit sehingga mobil pemadam kebakaran tidak bisa mendekat titik api. Api baru bisa dipadamkan 1 jam kemudian setelah petugas menerjunkan pompa portable. Akibat peristiwa ini seorang warga mengalami luka bakar karena nekat berusaha menyelamatkan barang berharga. Menurut warga, api diperkirakan muncul sekitar pukul 2:30 dini hari tadi dari sebuah rumah barak di daerah sekitar. Jam 3 itu sudah sekitar jam. Kan sebelum jam 3 begitu? Belum, setengah 3 itu sudah ada api. Nah, Pak, kalau dilihat kebakaran dini hari itu, tadi malam itu, ada api dari mana, Pak? Sini, baraknya. Dari? Oh gitu. Ada bisa keluar lagi. Jadi semua barang perabotan habis? Habis, Bu. Sekarang tempat tinggal Ibu di mana kalau tempat tinggalnya terbakar? Akibat kebakaran ini puluhan kepala keluarga kehilangan tempat tinggal. Sebagian warga menumpang di sanak saudaranya. Sementara penyebab kebakaran masih diselidiki Polresta Palangkaraya dengan meminta keterangan dari sejumlah saksi dan mengumpulkan barang bukti di lokasi kejadian. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Ade Sata, iNews melaporkan.